Selamat datang di kamar gue di Kamarama. Kali ini gue nggak ngomongin game, nggak ngomongin Genshin, tapi gue mau ngomongin sesuatu hal yang sedikit dekat dengan kehidupan gue sehari-hari, yaitu on demand apps. Ya, on demand apps tuh kayak Disney Plus, terus Netflix. Surprisingly sekarang ada Bilibili atau Station. Jadi on demand gitu loh. Jadi gue mau ada gitu, bisa gitu diambil gitu loh. On demand. Gue mau ngomongin Netflix. Siapa sih yang nggak kesel sama Netflix belakangan ini? Jadi berita yang ada sekarang itu adalah Netflix kehilangan 200.000 usernya. Dan prediksi mereka akan kehilangan berjutaan user nantinya lagi. Dari mereka sendiri itu karena mereka memblokir Rusia, jadi mereka kehilangan banyak dari Rusia, user dari Rusia, dan mereka kehilangan banyak karena banyak orang yang sharing password. Jadi gini, sistemnya sharing password tuh begini ya. Yang ada sekarang saat video ini dibuat itu Netflix itu bisa bikin satu account itu aktif di 5 alat yang berbeda. Nah, ini bisa di-sharing jadinya. Otomatis bisa di-sharing. Misalnya gue share ke adik gue gitu. Bisa gitu loh. Selama syaratnya gini, 5 alat yang nyala secara bersamaan. Jadi kalau misalnya gue ngidupin Netflix di 5 alat, misalnya ada TV, ada komputer, ada laptop, ada MacBook, ada HP, semuanya dengan atas nama akun gue ya, itu yang lain nggak bisa make. Yang make bareng sama gue tuh nggak bisa make ini, nggak bisa make bagian mereka karena udah nyala bareng 5-5-5-5-nya gitu. Biasanya kalau tahu diri sih, biasanya biar gampang, gue nyalain satu, temen gue nyalain satu, adik gue misalnya nyalain satu juga, terus 2 temen gue yang lain juga nyalain satu. Begitu ada nyalain 2, ada 1 orang yang dikorbanin. Intinya begitu. Mereka akan berpegang sama 1 alat. Selama alatnya 5 yang nyala, maksimal 5 yang nyala dari ini gue ya, dari program yang gue ambil ya, dari subscription yang gue ambil tuh 5 alat. Kalau nggak salah yang HD kalau nggak salah. Itu nggak masalah. Nggak akan ada problem. Makanya jadi ada banyak yang sharing password. Itu sistem yang ada sekarang. Nah, Netflix menyalahkan itu gitu loh, menyalahkan mereka yang pakai ini. Gue bingung kenapa ada Spotify Family, kenapa Netflix nggak bikin Netflix Family aja juga gitu loh. Ini malah sebenarnya bikin mereka tambah banyak sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya, mahalin dikit gak apa-apa deh, asal bisa kita bagi berlima. Itu masalahnya. Itu yang paling penting menurut gue. Malah mereka menyalahkan harusnya 1 orang punya 1 nih. Gitu. 175 buat orang nggak semuanya sanggup untuk membayar itu. Hence kenapa mereka mulai sedikit kalah sama saingannya. Ada Disney Plus, ada Amazon Prime, yang baru lagi di HBO, si Warner Bros baru gabung sama Discovery, jadi Warner Bros Discovery. Dan masih banyak lagi yang di luar Hollywood ya, ada View, ada apa lagi, ada terus ada ya pokoknya ada kalau di Indonesia ada iFlix masih nyala nggak ya, gue nggak tahu. Nah, ini jadi problem. Tadinya Netflix yang kayaknya megah banget, tiba-tiba banyak saingannya karena yang tadinya semua berpusat ke Netflix, tiba-tiba mereka pecah satu-satu nih. Yang Warner Bros even Modern Family aja udah nggak ada di ini kan, nggak ada di Netflix. Gue agak sayang sih kenapa nggak ada di Netflix gitu. Beberapa Disney yang tadinya ada di Netflix, gue bisa nonton Aladdin, bisa nonton Cinderella di Netflix, udah nggak ada lagi karena mereka sudah punya Disney Plus. Jadi ya hidupnya di Disney Plus gitu loh. Padahal gue tadinya senang, gue punya Netflix, gue bisa nonton apapun, hampir semua konten yang gue mau. Tapi sekarang udah enggak gitu loh, udah hampir enggak. Mereka punya konten eksklusif sendiri,
Dan apa namanya, untuk film-film juga makin terbatas gitu loh. Konten-kontennya juga makin makin kegerus. Gua ngerti jadi kenapa Netflix agak panik di sini. Cuman bukan berarti harusnya mereka apa namanya ngehajar kita yang sharing password sebenarnya kalau menurut gua. Paling gedenya karena mereka apa ngeblokir Rusia ya. Gua nggak tahu ya, permasalahan di Rusia memang sangat sensitif. Dan again, tapi mereka kehilangan 200 ya karena itu. Kalau menurut gua paling gedenya karena mereka ngeblokir Rusia. Nge-ban Rusia, user Rusia. Jadi ya udahlah. Oke. Yang lebih parahnya lagi, ini gue sampai butuh ini. Gue butuh comfort, bantal comfort gue. Oke. Yang lebih parahnya lagi, gue ngeliat di USA Today nih ya. Nih. Coming soon to your Netflix account. Ads. Iklan di Netflix berbayar. Iklan di Netflix berbayar. Kesel nggak lu? Kesel gue. Serius gue kesel kalau ada iklan di Netflix. Gue udah bayar untuk nggak dapat iklan. Kalau gue tetap kena iklan saat nonton Netflix. Ini kalau misalnya iklannya cuman di depan doang ya, cuman selebat di apa namanya? Di home mungkin ada iklan, ada banner iklan, nggak apa-apa, gue masih bisa tolerir. Tapi kalau di tengah film nanti ada di tengah film, apa bedanya gue nonton sama apa namanya View, terus Ikiyi, apa bedanya? Dipotong di tengah, terus iklannya nggak bisa di skip. Wah, gue tuh nonton gratisan di View sama Ikiyi ya, itu nyebelin banget loh. Gue sebel banget sampai pikir apa gue langganan aja. Itu aja langganan pas gue cek cuma 60.000 per bulan. Ini gue sampai butuh bantal ini untuk meng-comfort gue. Karena kalau gue udah bayar terus gue masih kena iklan, apa gunanya gue bayar? Seriously, apa gunanya gue bayar? Netflix Cloud aja deh kalau misalnya udah bayar masih ada iklan. Seriously. Kalau lu prediksi 1 juta lagi hilang, itu akan benar-benar terjadi ketika lu benar-benar implementasikan ads, apalagi ada ads di tengah acara yang lu tonton. Sampai kejadian ya, sampai benar-benar kejadian ya. Gua unsub lo dari Netflix. Gue nggak mau lagi pakai Netflix. Seriously. Kalau dibilang apa namanya anime banyak, gue bisa nonton di B-Station atau Bilibili. Bilibili mau bikin mau dibikin premium, gue bikin premium deh kalau perlu. Bilibili itu udah apa namanya bukan promo ya, tapi emang udah banyak apa namanya anime yang keluar di Bilibili. Walaupun apa namanya nggak bisa nonton first hour, nggak bisa. Jadi apa namanya first hour-nya untuk orang yang premium, yang langganan premium. Masih buat gue masih nggak masalah gitu loh. Mereka belum punya konten khusus pun gitu, konten khusus yang banyak juga gitu. Tapi buat gue udah menyenangkan. Spy X Family ada di Bilibili. Sementara di apa namanya di Netflix telat sehari atau 2-3 hari gitu loh. Bilibili Day One. Gue inget juga Komi-san Can Communicate itu di mana di Netflix itu telat seminggu. Ya nggak apa-apa lah. Itu nggak keluar di Bilibili secara official soalnya juga gitu. Gue nontonnya tuh jadi dari apa namanya dari orang yang upload di Bilibili. Itu aneh tuh memang. Tapi gue keluar di Netflix, gue nonton lagi. Gue supaya mendukung studionya. Jadi gue bisa ngomongin secara bebas dan enak gitu tentang si Komi-san Can Communicate. Gue akuin gitu loh. Gue nonton jajakan untuk dapat nonton duluan, tapi gue nonton lagi. Gue jadi salah satu anime comfort gue. Kalau gue bingung mau nonton apa, gue nonton Komi-san Can Communicate. Ini lagi keluar season 1 nomor 2-nya ya, season 1 part 2-nya kalau nggak salah, atau season 2-nya gue nggak tahu. Again, kalau Netflix sampai melakukan ads, gue mundur sih. Gue unsubscribe sih. Udah amat, gue mendingan cari yang lain. Amazon Prime mungkin, gue langganan Amazon Prime deh.
buat gue masih lebih banyak apa yang bisa gue tonton di situ daripada di Netflix jadinya. Bodo amat apa namanya ada eksklusif Netflix bisa gue tonton ntar gitu loh, bisa mungkin nanti keluar DVD-nya mungkin atau apa namanya atau Blu-ray-nya ya terserah. Tapi apa namanya gue akan skip jadinya kalau misalnya mereka sampai ada ads gitu loh. Worst thing worst gue akan nonton bajakan pun mungkin ya, worst thing worst ya. Gue berusaha untuk enggak, tapi at least ada yang ngeklip udah, yang penting tahu cerita udah. Gue nggak akan ada masalah sama Netflix jadinya. Tapi kalau iklan, lu udah bayar terus ada iklan. Kesel nggak sih? Kesel. Gue kesel kalau udah bayar tapi masih ada iklan. Gue tuh Netflix tuh dulu sempat jadi tempat amannya gue untuk nonton gitu loh. Sebelum ada Disney Plus, sebelum ada sebelum ada HBO, itu sempat jadi tempat nonton amannya gue. Gue menonton hampir semua yang gue pengen tonton ada di situ soalnya. Ya gue mengerti Netflix pelan-pelan kegerus karena tiap film ini punya konten sendiri masuk ke perusahaan mereka sendiri yang sudah punya provider on demand provider juga, on demand hiburan on demand juga. Tapi ya aduh, kalau misalnya ngasih ads juga gue nggak oke. Jadi kita aja gue pengen ngerant gitu doang hari ini. Karena gue kesel banget kalau misalnya bener-bener sampai ngilangin nambahin ads sama Netflix. Netflix udah bayar. Kalau lu nambahin ads lagi tuh sama aja menghina kami yang menonton, yang membayar. Karena kami menonton untuk tidak melihat iklan, tapi tiba-tiba ada iklan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang Netflix ini? Apakah menurut kalian kedepannya akan lebih baik? Apakah mereka akan melakukan kesalahan yang besar, atau mereka akan jadi salah satu perusahaan yang jatuh karena keputusan bodohnya? Tulis di kolom komen ya. Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama berikutnya.